pertama itu restrukturisasinya dilakukan oleh Jiwasraya. Ketika nasabah sudah menerima, jadi syaratnya ini nasabah yang sekarang ada di Jiwasraya itu menerima mengenai restrukturisasinya, kemudian dialihkan, istilahnya ditransfer ke BPUI. Nah, BPUI kemudian diberi penyertaan modal negara oleh pemerintah. Nilainya 22 triliun. Ini sudah kita sepakati. Nah, sehingga proses ini sebetulnya menurut schedule yang diberikan oleh BPUI itu hampir 90% sudah selesai, Pak Bambang. Dan ini diharapkan ya kita tinggal akan minta nanti laporan terakhir dari mereka sehingga kemudian yang penting ke depannya BPI ini menjadi perusahaan yang going concern. Bersama saya Bambang Sadono di channel Bangsa TV. Mudah-mudahan channel ini selalu bisa mencatat prestasi, mendorong kreasi, dan membangun motivasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video untuk mewawancarai para tokoh, untuk membantu memberi literasi, pengertian mengenai dunia asuransi di Indonesia, sehingga benar-benar kita bisa ikut menjaga marwah asuransi Indonesia sebagai sarana untuk melindungi berbagai kepentingan yang ada, tetapi sekaligus juga menjaga jangan sampai konsumen atau masyarakat menjadi korban dari praktek-praktek asuransi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Saya sekarang sudah bersama dengan Bapak Andreas Edi Susetio. Beliau adalah anggota Komisi 11 DPR RI yang antara lain membidangi masalah-masalah keuangan. Apa kabar Pak Andreas? Baik Pak, puji Tuhan dalam keadaan sehat-sehat ya. Saya juga semua dalam sehat. Ya. Sekarang yang paling penting sehat ya, betul. Pak Andreas, kita sedang mendiskusikan mengenai masalah dunia asuransi di Indonesia. Terus terang, latar belakangnya adalah ada beberapa kasus yang menimpa beberapa asuransi, dan itu adalah asuransi milik BUMN atau yang setengah pemerintah lah, kira-kira begitu, yang kemudian agak mencoreng nama baik atau dunia bisnis asuransi di Indonesia. Nah, Bapak sebagai anggota Komisi 11 mungkin mempunyai pengamatan sebenarnya bagaimana tren bisnis asuransi di Indonesia saat ini. Karena menurut catatan baik para pengamat maupun pelaku bisnis itu sendiri, sebenarnya peluang bisnis asuransi di Indonesia yang sangat besar itu baru termanfaatkan sekitar 5% dari potensi yang ada. Nah, kira-kira menurut Bapak apa yang menjadi masalah di dunia perasuransian ini? Silakan Pak. Ya, memang benar Pak Bambang Sadono. Kalau kita lihat sebetulnya tren bisnis asuransi kita itu malah menurut kami ketika marak terjadi beberapa kasus itu, tetapi hasilnya justru trennya masih tetap membaik, Pak. Nah, ini kalau kita lihat ya, kalau kita lihat misalnya di bisnis asuransi jiwa itu dari segi pendapatan premi itu masih meningkat, ya kan? Nah, memang dan menurut kami memang ini adalah kalau dibandingkan dengan potensinya itu betul sekali. Kalau kita lihat misalkan ukuran untuk melihat potensi itu diantaranya adalah penetrasi premi asuransi terhadap PDB. Nah, ini kan
kalau dibandingkan dengan negara-negara ASEAN, itu kalau menurut datanya OJK kita 4%. Kalau negara-negara ASEAN itu di atas 6% atau ada yang 7%. Tapi kalau kita lihat dari penetrasi premi asuransi jiwa, itu masih sangat kecil lagi, hanya sekitar 1,1% dari PDB. Jadi itu salah satu indikatornya. Kemudian kalau kita lihat dari identitas premi, artinya jumlah premi per kapita, itu kita juga masih sangat jauh daripada negara-negara ASEAN. Jadi kalau dilihat dari potensinya, apalagi kita ini negara yang berpendapatan menengah, dan kalau kita lihat terakhir data dari G20, kita ini PDB-nya terbesar di negara ASEAN. Jadi kalau dilihat dari situ, memang potensi dari industri asuransi itu betul sekali, masih pemanfaatannya terhadap potensi itu masih sangat kecil sekali. Nah, apa saja yang menjadi kendala? Kalau saya melihatnya demikian, Pak Bambang ya. Kalau kita lihat, kita harus tahu dulu karakteristik daripada industri asuransi ini. Ya kan? Asuransi ini kan sebetulnya bisnis yang sangat mengandalkan kepercayaan. Karena kenapa? Masyarakat itu membeli premi ya untuk kemudian mengharapkan nanti ini. Nah, ini kan kita bicaranya kalau terjadi sesuai dengan kondisi yang disyaratkan tersebut, itu dilakukan komitmennya. Ini kan ini sebetulnya masyarakat yang beli asuransi itu kan membeli janji. Nah, itu gampangannya gitulah. Nah, karena itu sangat penting untuk menjaga kepercayaan. Terus karakteristik kedua, untuk bisa memenuhi janji itu, maka perusahaan asuransi kan harus mengelola premi yang diterima. Jadi premi ini bukan sesuatu yang katakanlah menjadi pendapatan bagi perusahaan asuransi ini, tetapi premi ini harus diinvestasikan kembali supaya ya nanti pada saat kewajiban itu jatuh tempo, perusahaan ini bisa membayar. Nah, di sini letak masalahnya. Kalau investasi, berarti jangan sampai salah menempatkan investasi. Terus juga menghitungnya, pricing, itu juga tidak mudah. Apalagi kalau menjanjikan guaranteed return. Karena kenapa? Kita tahu menempatkan investasinya yang paling gampang, misalkan di instrumen keuangan. Ambil mudahnya deposito. Ya. Nah, kalau tren suku bunganya menurun, tentu pendapatan investasinya akan menurun. Kalau ditempatkan, nah ini yang menarik ini, di pasar modal hampir 80% investasi dari perusahaan asuransi di pasar modal. Nah, kalau harga sahamnya juga lagi menurun, kan tentu asetnya menurun. Nah, di sini pengelolaan investasi itu menjadi sangat kritikal. Dan karena ini menyangkut masa depan, maka harus disadari bahwa memang perusahaan asuransi ini adalah capital intensif. Ini yang perlu disadari. Jadi ya seperti bank, orang punya bank lah. Kalau perusahaan yang makin berkembang ya dia butuh tambahan modal. Nah, akses terhadap penambahan modal ini juga menjadi hal yang sangat penting. Nah, terus kedua kalau kita lihat ya ini bahkan sebelum pandemi tapi akan semakin meningkat dengan adanya pandemi COVID-19 itu adalah digitalisasi. Itu tidak bisa dihindari. Jadi pemanfaatan teknologi digital dalam perusahaan asuransi itu juga sangat penting. Dan kalau kita lihat, kalau udah kita bicara teknologi, berarti kita juga bicara investasi yang juga padat modal. Jadi saya kira ini yang penting. Dan kalau kita lihat kasus yang terjadi, kuncinya satu kalau saya, yaitu ya kalau ini sebenarnya klasik, tetapi inti masalahnya ada di sini, yaitu lemahnya corporate governance atau tata kelola perusahaan. Ya, ini saya kira bandingin lah. Kan perusahaan asuransi itu punya katakanlah first line of defense, punya satuan pengawas intern, ya kan? Kemudian punya
setiap langkah baik investasi itu biasanya ada komite investasinya, dan itu biasanya ada tuh direksi yang bertanggung jawab, direksinya lewat komite-komite itu. Kemudian ada dewan komisaris yang mengawasi. Nah, itu kita sebut apa? Sebagai third line of defense. Kemudian dia juga diperiksa oleh, kalau sudah perusahaan asuransi kan laporan keuangannya diperiksa oleh kantor akuntan publik, KAP. Nah, kemudian juga diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Jadi saya lihat ini ya semuanya ini kan ya akhirnya kembalilah kepada masalah basic principles-nya, yaitu kembali penempatan direksinya yang nggak tepat, kemudian juga penempatan dewan komisarisnya yang nggak mempunyai kemampuan untuk mengawasi. Kembali ke prinsip itu. Kalau ini semua dijalankan sebetulnya, ya saya melihat bahwa harusnya berjalan normal. Kurang apa coba lapisan daripada sistem pengawasan yang ada. Itu Pak Bambang. Pak Andreas, tadi Pak Andreas mengatakan bahwa bisnis asuransi ini adalah bisnis kepercayaan, bisnis janji. Karena itu memang benar-benar kredibilitas ini sangat penting. Karena ini maka bisnis asuransi ini kan banyak didominasi oleh pengusaha asing atau paling tidak pengusaha yang joint venture gitu ya. Jadi kepercayaan kita kepada asing itu kelihatannya lebih besar. Bagaimana, Pak? Ya kalau namanya kepercayaan sih, asing apakah asing atau perusahaan besar, selama dia gaji terjadi ya kemudian banyak juga guru besar yang juga atau asing juga yang bermasalah. Tapi saya mau melihatnya demikian, Pak Bambang. Jadi kalau kita lihat, tadi kan saya menyebutkan bahwa ini adalah bisnis yang padat modal atau capital intensif, ya kan? Nah, kalau kita lihat, memang kondisi real Indonesia, makanya kita kemudian di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu juga diantaranya bagaimana menarik investasi atau modal asing, karena kondisi kita itu di mana saving income kita ini yang masih tinggi. Domestic saving Indonesia itu hanya sekitar 30% dari PDB. Artinya kita tuh masih untuk bisa ekonomi kita bertumbuh dan melakukan investasi, kemampuan pendanaan domestik kita hanya 30%. Nah, karena itu, kalau kita mau mengembangkan industri, apalagi yang sifatnya pada modal, ya mau tidak mau, maka modal asing ini kita perlukan. Nah, karena itu sebetulnya ini sudah diatur. Kalau kita lihat di dalam Undang-Undang nomor 40 tahun 2012 tentang asuransi, itu kan kemudian mendelegasikan mengenai batasan maksimal kepemilikan asing itu melalui PP nomor 3 tahun 2020, di mana di situ kepemilikan asing bisa diberikan sampai dengan untuk perusahaan asuransi sampai dengan 80%. Di lain sisi, kita ini juga sudah mengikuti yang disebut dengan pasar ASEAN, ya, Economic Communication, dan ini kita sudah menandatangani dalam masyarakat ekonomi ASEAN ini protokol ke-7 tentang jasa keuangan, protokol 7 tentang AFAS. AFAS itu adalah Asian Framework Agreement on Services, nah, di mana termasuk sektor jasa keuangan, termasuk industri ini terbuka sektornya. Karena itu berdasarkan regulasi tersebut, maka asing itu adalah diperbolehkan memiliki sampai 80%. Yang penting bagi kita adalah sebetulnya bagaimana kita mewujudkan industri asuransi yang kuat dan sehat. Nah, serta dapat memberikan kontribusi besar di dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Karena kalau kita lihat tadi, terjadi masih gap antara potensi dan
apa yang bisa kita manfaatkan. Dan jangan salah, kalau kemudian ini bisa berkembang, preminya bertambah, itu juga bisa kemudian kan ini diinvestasikan nih. Nah, investasinya juga misalnya ke proyek infrastruktur, ke proyek pemerintah yang justru intinya adalah mendukung pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Jadi di situ sebetulnya letaknya, Bapak. Kita maunya ya semua dikuasai nasional, tapi kita juga mesti tahu diri bahwa kemampuan kita ini masih menghadapi saving investment gap yang masih tinggi. Makanya bagaimana kita selanjutnya bagaimana kita bisa meningkatkan domestic saving kita. Ini Pak Bambang. Pak Andreas, memang walaupun banyak istilah saya dikepung oleh investasi asuransi asing, tapi ada asuransi nasional yang juga berhasil, itu Simas Jaya itu asetnya sekarang sudah 34 triliun. Nah, tapi saya ingin bertanya begini, Pak Andreas tadi mengatakan bahwa dunia asuransi itu diawasi berlapis-lapis, ya. Tetapi justru yang jebol asuransi BUMN gitu loh, yang sebagian milik negara gitu kira-kira. Nah, ini apakah itu berarti pengawasan yang berlapis-lapis tadi tidak efektif, Pak? Ya, saya gini, Pak Bambang, kita bedah satu-satu lah biar clear ini ya masalahnya di mana gitu ya. Kalau kita lihat asuransi yang Jiwasraya dan Bumi Putra, ya kan. Walaupun kedua bentuk usahanya beda. Kalau asuransi Jiwasraya kita tahu itu adalah BUMN yang 100% milik pemerintah. Jadi ada pemegang sahamnya. Sedangkan kalau Bumi Putra, nah ini asuransi jiwa bersama nih. Asuransi jiwa yang bentuknya mutual, di mana pemegang sahamnya ini nggak ada pemegang saham mayoritas, tapi pemegang sahamnya adalah pemegang polis. Nah, ini yang banyak tidak diketahui, bahkan temuan kami di daerah oleh para pemegang polisnya sendiri. Bumi Putra itu sepertinya dianggap BUMN ini, Pak Bambang. Jadi ini yang memang udah salah kaprah. Jadi kalau kita lihat, ini kan sebetulnya masalah Jiwasraya ini kan kalau kita tahu kan masalahnya ini udah lama. Sebetulnya sejak ada zaman di Kementerian Keuangan, ya kan. Sebetulnya pada saat krisis tahun 98 kita tahu kan itu tentu ada mismatch antara penempatan investasi dolar, ya, waktu itu dipaksa, kita tahu juga itu mereka dipaksa untuk mencairkan dolarnya untuk rupiah pada saat itu, gitu kan. Nah, kemudian pindah ke Bapepam, ya, pindah ke Bapepam terus pindah ke OJK. Tapi masalahnya ke bawah terus nih. Kita tahu pada saat itu kan ada mungkin Pak Bambang masih ingat waktu itu di DPR, bahkan Menteri BUMN waktu Pak Dahlan Iskan kan mengajukan PNN juga ke Jiwasraya waktu itu. Tapi waktu itu kan tidak diterima. Itu mungkin zamannya Pak Bambang yang di DPR. Nah, artinya ini kan udah masalah lama. Demikian juga masalah Bumi Putra. Ini juga sama. Itu masalahnya udah saya ingat persis, bahkan waktu itu ini juga sama kasusnya. Bahkan ada salah satu Menteri Keuangan yang waktu itu yang menyatakan jangan sampai ditutup. Nah, kira-kira gitulah. Nah, tapi tidak diselesaikan. Permasalahan mendasarnya yang awalnya itu permasalahan likuiditas, kemudian menjadi masalah solvabilitas. Ya. Dan untuk mengatasi itu, kemudian dicarilah, ya, istilahnya menurut saya itu seakan-akan pahlawan dari ya direksi yang dengan akrobatiknya gitu ya, padahal masalah fundamentalnya itu udah susah setengah mati, menyelesaikan permasalahan solvabilitas itu dengan cara apa? Ya menempatkan investasi kepada yang high risk. Ya, mainlah akrobatik di situ, saham-saham gorengan dan seterusnya. Tapi inti fundamentalnya adalah sebetulnya mismatch yang dari awal tidak diselesaikan. Di samping tadi untuk
nambal likuiditasnya tadi, menopang likuiditasnya tadi, itulah kemudian terjadi product mispricing supaya likuiditasnya jalan. Nah, kalau kita sebetulnya mendalam nih, kita tahu semua lah ada gium di dalam penanganan krisis keuangan ini seperti pemadam kebakaran. Itu harus dipadamkan secara cepat supaya tidak menjalar. Nah, sehingga di dalam adagium penanganan perusahaan yang sakit industri keuangan itu dikenal adagium prompt corrective action. Prompt corrective action. Jadi harus prompt corrective action di saat yang jangan sampai menjalar. Tapi ini yang terjadi kan malah didiamkan, ya, dibawa terus, di roll over istilahnya. Nanti sampai kepada mungkin bola panas ini siapa yang megang kepada berikutnya. Inilah yang sebetulnya terjadi di kasus Jiwasraya dan Bumi Putra, ya. Nah, ini kemudian kalau kita lihat ini lebih diperparah lagi dengan kalau seperti Jiwasraya itu bisa terselesaikan karena ada pemegang saham mayoritasnya, ya. Bahkan pemegang saham pengendalinya itu 100% pemerintah, sehingga bisa dilakukan konsep restrukturisasi, transfer, dan bail-in penyelesaiannya. Tetapi kalau Bumi Putra ini memang kompleks karena ya tadi sebetulnya kuncinya harusnya di Badan Perwakilan Anggota BPA, karena ini menjadi lembaga tertinggi yang bisa jika BPA harus mengumumkan mengenai kondisinya, langkah-langkah. Tapi kan terjadi bahkan BPA itu menunjuk komisaris dan direksi yang kemudian tidak disetujui oleh OJK. Ini kan jadi makin kompleks, Pak Bambang. Jadi kalau kita lihat untuk Bumi Putra ini memang kompleks karena tadi tidak ada pemegang saham pengendalinya, tetapi pemegang sahamnya itu ya harusnya Badan Perwakilan Anggota BPA berunding mau diapain ini kerugian yang telah terjadi ini. Nah, sedangkan kalau Asabri itu menariknya tadi yang Pak Bambang katakan, yang mengawal Asabri ini, bahkan Asabri ini diatur khusus Pak Bambang di dalam PP nomor 102 tahun 2015 Asabri dan Taspen, di mana ini adalah merupakan asuransi sosial prajurit dan pegawai negeri. Itu yang ngawasinya itu luar biasa lagi. Di situ ada yang ngawasin Asabri itu, ada Kementerian Pertahanan Keamanan, ada Irjen, tanggung-tanggung itu Pak Bambang, Irjennya TNI, Irjennya TNI ada di situ, Irjennya Polri ada di situ. Kemudian ada Kementerian Keuangan, ada Irjen Kementerian Keuangan juga di situ. Jadi kalau dilihat ini lapisannya malah seperti luar biasa lapisan lagi nih Bambang. Ya, tapi kembali tadi saya mengatakan kembali kan sistem ini berjalan kalau kita lihat struktur sistem and people. Nah, berjalan strukturnya ada, sistemnya juga ada. Tapi kalau naruh people-nya salah ya kembali. Dan kemudian jangan lupa ekosistem. Nah, ekosistem ini salah satu yang paling penting adalah corporate cultures. Ini yang sering dilupakan. Saya pengalaman banyak di perusahaan multinasional maupun di perusahaan sebelum bergabung di DPR, bahkan merger Pak Mandri segala macam. Betapa pentingnya corporate culture ini. Nah, inilah mungkin yang sebetulnya yang ditaruh di situ karena posisinya, karena Inspektur Jenderal tadi ditaruh situ. Tapi seberapa mereka memahami mengenai industrinya? Apakah kalau dia nggak paham, dia punya orang yang dia bisa percaya untuk katakanlah memberi masukan. Nah, kemudian bagaimana sistem ini bisa berjalan? Itu culture lagi. Kalau kemudian ada katakanlah misalkan satuan pengawas internnya harus melaksanakan tugasnya dengan baik, tapi dia misalnya orangnya yang ditaruh di situ misalnya orangnya dirut misalkan, ya dikerlingin mata aja udah nggak jalan. Nah, seperti ini yang sebetulnya perlu kita lihat sebagai satu ekosistemnya, ekosistem tata kelola perusahaan ini ya yang saya lihat ini Pak Bambang.
orangnya, kemudian kapasitasnya, kemudian kulturnya itu bisa mengganggu gitu ya kira-kira. Nah, Iya. saya Apalagi kalau komisarisnya membaca neraca keuangan aja nggak nah, tahu, ya. gimana kalau. Nah, saya pengen tanya Pak, nanti yang Jiwasraya karena ada kelanjutannya nanti saya akan tanya khusus. Nah, tentang Bumi Putra, ini kalau semua angkat tangan ini kelihatannya kan OJK sudah setengah angkat tangan gitu ya. Tapi bagaimanapun kan walaupun itu urusan mereka, tapi kan tanggung jawab publik negara ini kan harus ada. Kalau sampai seperti itu ya mungkin nasabahnya tidak paham atau tidak pahamkan misalnya. Nah, terus kemana Pak, mereka akan lari menyelesaikan masalah ini? Ya, inilah sebetulnya yang saya agak kemudian saya sebetulnya agak sangat menyayangkan fungsi BPA-nya nih Pak, Badan Perwakilan Anggota. Sebetulnya setidaknya mereka harus membuat keterbukaan informasi atau menginformasikan bahwa asuransi jiwa Bumi Putra ini adalah asuransi jiwa bersama, mutual, di mana pemegang polis sekaligus pemegang saham. Ini perlu dan kemudian memberikan keterbukaan tentang kondisi perusahaan ini. Karena kalau misalnya contohnya ada pihak lain, katakanlah yang diharapkan bisa membantu, itu kan apakah setuju kalau bentuknya menjadi demutualisasi, bentuknya berubah dari mutual menjadi tidak mutual. Ini kan harus ada kejelasan kesepakatan bersama nih Pak. Menjadi masalah mendasarnya di situ dulu, karena tanpa ada kejelasan ini gitu ya jangan sampai kemudian memang kalau kita lihat dari segi pemerintah ini ada kesulitannya Pak Bambang, karena kan pemerintah kalau kita lihat di dalam undang-undang PPKSK pun itu kan tidak bisa membantu perusahaan asuransi, bailout-nya kan nggak ada di situ. Dan di industri keuangan pun nggak ada bailout. Makanya seperti yang dilakukan itu adalah memang harus pemegang sahamnya yang masuk. Ya, tentu ini ada satu hal yang kita perlu garis bawain kalau dari segi katakanlah pemerintah dan kita juga di legislatif DPR itu memang ada undang-undang mengenai penjaminan polis yang belum bisa diwujudkan. Ini waktu itu kan undang-undang ini sudah undang-undang asuransi kan sebetulnya mengamanatkan untuk membentuk lembaga penjaminan polis asuransi. Tapi kalau saya lihat ini pun nggak bisa untuk kasus yang sudah bermasalah, karena kan nanti dari segi akuntabilitasnya kan menjadi permasalahan, dan ini pun sebelum dimasuk menjadi anggota dari penjaminan polis itu kan mesti juga harus melakukan diaudit, kemudian neraca perusahaannya gimana sebenarnya. Padahal kita tahu ini sudah bermasalah gitu. Jadi ini memang menurut saya harus pertama adalah memang mereka secara internal itu harus duduk bersama dulu untuk menyampaikan, karena kan sebetulnya Badan Perwakilan Anggota ini kan lembaga tertinggi di dalam perusahaan asuransi jiwa bersama ini. Baik, jadi kesimpulannya untuk kasus Bumi Putra belum begitu terlihat lah ya jalan solusinya ini. Nah, sekarang kalau Jiwasraya opsinya opsi sangat sulit semua Pak Bambang. Jadi semalam. Tapi saya nggak mau sebut di situ karena itu nanti pasti juga not only konsiderannya bukan hanya konsideran bisnis atau konsideran dari komunitas semata, tapi juga ada aspek sosial politik dan aspek kesejahteraan. Saya sendiri memahami karena banyak konstituen saya Pak Bambang yang guru, yang kemudian katakanlah mengasur premi selama 30 tahun dia hidup segala macam. Ini menyangkut orang iya, kecil. banyak sekali. Dan, ya.
Ya, dan ideologi kita jelas, Pak Bambang. PDI Perjuangan itu ideologinya adalah marhaen. Jadi bagaimana jangan sampai kita justru ya memiskinkan, ya menambah kemiskinan untuk orang yang harusnya kita perjuangkan untuk hidupnya layak. Tetapi memang solusinya nggak mudah, Pak Bambang. Ini yang masih kita inginkan. Ya, terima kasih Pak. Jadi ini di bawah luar biasa. Jadi kalau Bapak masih mencari cara, ya walaupun masih belum ketemu sampai sekarang, tapi pasti harus ada solusi dari negara ini. Nah, sekarang kita bicara mengenai Jiwasraya. Jiwasraya pasti akan diselesaikan karena pemiliknya negara, dan pasti itu berarti rugi. Nanti akan ada uang masuk ke situ. Nah, tetapi apakah proses ini kapan Pak kira-kira selesai itu? Kalau dari segi proses di penyertaan modal negaranya ya, Pak Bambang, kan kita sudah menyetujui penyertaan modal negara kepada sebagai bentuk bail-in dari pemilik, dalam hal ini adalah negara, kepada perusahaan BPUI atau AFG yang menerima transfer hasil restrukturisasi dari Jiwasraya. Jadi perlu dipahami bahwa pertama itu restrukturisasinya dilakukan oleh Jiwasraya. Ketika nasabah sudah menerima, jadi syaratnya ini nasabah yang sekarang ada di Jiwasraya itu menerima mengenai restrukturisasinya, kemudian dialihkan, istilahnya ditransfer ke BPUI. Nah, BPUI kemudian diberi penyertaan modal negara oleh pemerintah, nilainya 22 triliun. Ini sudah kita sepakati. Nah, sehingga proses ini sebetulnya menurut schedule yang diberikan oleh BPUI itu hampir 90% sudah selesai, Pak Bambang. Dan ini diharapkan ya kita tinggal akan minta nanti laporan terakhir dari mereka, sehingga kemudian yang penting ke depannya BPI ini menjadi perusahaan yang going concern, yang bisa menjalankan fungsinya dengan baik sehingga nantinya memberi keuntungan dan selanjutnya bisa memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Ini prosesnya sebetulnya sudah selesai. PMN-nya juga sudah disetujui. Kemudian proses restrukturisasinya di Jiwasraya yang sudah selesai dipindahkan ke BPUI, dan kemudian dengan demikian BPUI pun sudah mendapatkan per April kemarin izin operasional daripada OJK. Ya, jadi nanti otomatis Jiwasraya bubar, Pak. Nah, Jiwasraya ini akan pertama dia akan menampung untuk mereka yang tidak setuju dipindahkan ke BPUI. Ya, jadi kan ini akan tetap di sana nih. Nah, kemudian dan mereka akan mengelola Jiwasraya ini aset-aset yang masih tertinggal. Ya, ini. Nah, apakah ini bubar atau tidak? Ya itu tergantung nanti seberapa banyak istilahnya itu sisanya yang masih tinggal di sana, Pak Bambang. Nah, kalau memang sudah nggak banyak lagi ya menurut saya memang rencananya itu akan menjadi katakanlah bukan istilahnya itu non-existing company karena yang sudah dipindahkan semuanya ke BPUI. Kalau Asabri, Pak, seperti apa? Kalau Asabri, ya ini kembali kan jelas ini diatur dengan PP, dan kalau kita lihat ini kan preminya dibayarkan oleh APBN. Nah, ini. Jadi saya kira di situ peran negara melalui APBN akan tetap berjalan. Jadi yang sekarang perlu di Asabri ini adalah bagaimana pengembalian kerugian tadi seoptimal mungkin, dan kemudian berikutnya adalah memperbaiki tata kelolanya tadi. Bang.
Jadi sekali lagi justru yang ditangani oleh negara ini harus lebih hati-hati gitu kira-kira. Ini yang menarik, Bapak. Saya berkali-kali dalam rapat kerja menyampaikan, karena terlalu banyak tangan yang mengawasi, akhirnya malah tidak efektif, Pak Bambang. Karena mungkin saling menunggu, saling ewo pekewo, atau saling apa ya, malah saling tunggu-tungguan, atau memang ya tadi itu udah kalau saya mengatakan mungkin dasarnya strukturnya lah, nggak perlu harus kemudian itu dijabat oleh katakanlah masuk di dalam komisarisnya itu misalnya yang punya apa dalam posisi yang sudah punya banyak kerjaan, misalnya inspektur jenderal segala macam, tapi mungkin ditunjuk aja profesional yang betul-betul mempunyai kemampuan untuk mengawasi. Ini salah satu mungkin yang perlu dipikirkan, karena dengan menempatkan ex officio, saya mengatakan ex officio ini justru yang jadi masalah. Tapi kan kita tahu bahwa masalahnya bukan hanya masalah ini, gitu ya. Masalahnya penempatan ex officio kan kita tahu juga dalam pengertian itu memiliki sebetulnya ada benarnya dalam pengertian ini menyangkut tanggung jawab karena preminya dibayar APBN. Tapi justru menurut saya penempatan itu justru harus dilihat dari efektivitas pengawasannya, bukan dari penempatan pejabatnya. Baik Pak, ini satu hal saya kira yang memerlukan perhatian khusus. Nah kemudian ada yang menarik Pak, di dalam asuransi jiwa itu karena masuknya produk unit link. Jadi tidak hanya proteksi, tetapi juga investasi. Artinya orang tertarik ke situ karena ada gabungan investasi yang returnnya sangat tinggi kira-kira itu. Dan menjadi menarik karena justru di asuransi jiwa ini omsetnya jauh lebih besar daripada asuransi umum yang sebenarnya itu ada hubungannya dengan kegiatan bisnis kan. Kalau asuransi umum itu yang dijamin kan transaksi-transaksi bisnisnya itu. Nah ini kalau menurut Bapak seperti apa? Ya, jadi kalau kita lihat unit link ya, atau dikenal dengan istilah kalau ini PAID ya, produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi ini. Itu kan gabungan antara proteksi dan investasi. Memang Pak Bambang, ini yang menarik. Ini kan salah satu sebetulnya bentuk dari inovasi produk. Kita tahu bahwa asuransi jiwa tergantung pada saat kita masuk, itu kan memang masa depannya itu kan kalau kita misalkan usia mulai masuknya 30 tahun, ya, kemudian kan kita nggak tahu pada saat kapan kita istilahnya itu menghadapi musibah atau kita dipanggil banyak-banyak kan bisa ada 70 tahun, rata-rata bisa 90 tahun. Nah, pertanyaannya apakah ya premi yang dibayarkan itu kan istilahnya ini kan juga seperti juga pengusaha kan bisnisnya memutar uang. Nah, disinilah kemudian muncul inovasi dalam bentuk selain daripada menyanggung premi yang nanti itu berdasarkan hitungan aktuarisnya itu bisa dilakukan. Nah, sebagian diinvestasikan. Nah, tapi pertanyaannya kembali, kalau namanya investasi itu kita bicara mengenai risiko investasi. Nah, kalau risiko investasi memang betul nasabah disodori. Tapi apakah dia memahami mengenai risiko investasi? Ini sebetulnya kalau kita risiko investasi ya sama aja seperti kita punya duit yang mau kita taruh di saham atau kita mau di reksadana, ya kalau mau kita taruh. Cuma kalau kita sendiri yang menjalankan kan manajer investasinya kita. Tapi kalau ke perusahaan asuransi itu kan diserahkan kepada perusahaan asuransi. Ya. Memilih sahamnya perusahaan asuransi atau nunjuk manajer investasi, reksadana mana yang dipilih juga tergantung manajer investasi yang ditunjuk oleh perusahaan investasi. Jadi kalau menurut saya ini literasi dari kepada konsumen ini sangat penting. Karena itu kalau itu harusnya agen yang menjual ini jangan mis-selling.
dia jelaskan. Makanya itu sebetulnya di situ mengatakan mana yang garantif dalam pengertian kalau terjadi proteksi risikonya ini loh yang dijamin, tetapi mana yang hasil investasi. Dan kalau namanya hasil investasi itu nggak ada yang garantif, nggak ada yang garantif. Pasti dikatakan istilahnya itu adalah prakiraan atau ancar-ancar berdasarkan ya tentu kalau kita lihat kalau instrumen pasar uang itu ya jelas ada, kalau misalkan di kita SBN atau apa yang berdasarkan ini ya. Kemudian kalau mau di saham itu return daripada di capital market itu hanya sebagai ancer-ancer saja gitu. Nah, kadang-kadang yang saya lihat itu agen penjual asuransinya juga mis-selling. Seakan-akan menjanjikan bahwa returnnya sebesar itu, padahal itu namanya proyeksi. Nah, ini saya kira ini menjadi sangat penting literasi keuangan. Kemudian juga karena itu harusnya untuk agen asuransi ini berlaku mengenai market conduct. Nah, ini yang kita sebetulnya masih di dalam pengawasan itu selain pengawasan yang sifatnya compliance based juga masalah market conduct ini, termasuk nanti sanksi terhadap pelaku yang tidak mengikuti market conduct ini. Ini yang penting. Dan yang ketiga adalah, tapi di satu sisi kalau ini terlalu diatur ketat juga jangan sampai juga membelenggu inovasi tadi. Jadi ini perlu ada memang keseimbangan antara yang menjual dalam hal perusahaan asuransi dan pengetahuan terhadap pembeli. Karena itu sebetulnya kalau kita lihat di lembaga-lembaga institusi yang sebetulnya seperti di private banking atau wealth management, ini industri ini dikategorikan kepada risikonya yang tinggi. Karena itu profil risiko nasabah itu harus sesuai. Nah, kadang-kadang kan ini nggak memahami, nggak dibuatkan profil risiko nasabahnya, termasuk pemahamannya dan pengetahuannya. Yang penting produknya terjual. Ini yang perlu saya kira yang perlu dipahami. Nah, tadi dikatakan bahwa untuk asuransi jiwa itu kan masa tanggungnya itu kan lama sekali. Nah, pada waktu ini mereka 5 tahun, 6 tahun sudah menikmati pertumbuhan aset dan sebagainya begitu tinggi, tapi nanti mungkin masih ada 10 tahun, 20 tahun itu banyak yang pindah tangan kan Pak. Jadi asuransi ini ganti nama, pindah ke join, merger dan sebagainya. Nah, bagaimana menjaga itu supaya pada saatnya nanti nasabah itu tidak dirugikan? Artinya apa yang harus dilakukan oleh negara, baik pengawas yang OJK atau mungkin pelindungan perundang-undangan dan sebagainya? Saya kira kalau hal seperti itu menjadi tugas daripada otoritas jasa keuangan, lembaga yang memang dibentuk secara lex spesialis untuk mengatur, mengawasi, dan melindungi industri jasa keuangan. Jadi jangan salah, justru kenapa dibentuk OJK ini adalah sebetulnya dia itu harus menjalankan 3 fungsi ini sekaligus. Dia mengatur, dia mengawasi, tetapi juga sekaligus melindungi konsumen. Nah, yang membedakan misalkan kemudian OJK dulu misalnya dengan Bank Indonesia itu nggak ada perlindungan konsumennya, Pak Bambang. Nah, inilah sebetulnya faktor ini yang menjadi faktor berbeda dan ini merupakan tugas yang sangat penting. Jadi kita harus kembali kepada marwah dibentuknya OJK. Mungkin waktu OJK dibentuk kan Pak Bambang juga masih di sana. Jadi ini sebetulnya harus kita kembalikan. 3 fungsi ini adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Nah, jadi ya, artinya kalau ada nasabah yang tidak terlindungi, berarti ada hal yang tidak dijalankan oleh OJK gitu Pak ya? Oh iya, kan sampai di situ diblok. Kan Pak Bambang bisa baca di undang-undangnya itu. Ada lembaga mediasi segala, ya kan? Ada lembaga sampai prosesnya itu. Dan bahkan jangan salah loh,
Undang-Undang OJK itu sampai diberikan fungsi penyidikan. Ada PPNS di situ. Iya kan? Jadi sebetulnya semua itu sudah dalam satu lingkup yang tujuannya adalah tadi untuk bagaimana perlindungan jasa keuangan itu mulai dari hulu sampai ke hilir itu di satu tangan, Bang. Jadi itulah yang selalu kita juga ingatkan kepada OJK mengenai roh pendiriannya ini jangan sampai dilupakan. Hal yang kedua yang juga selalu kita tekankan dengan OJK ini adalah masalah justru dia itu dibuat untuk melakukan suatu pengawasan yang terintegrasi. Karena kalau kita lihat asuransi, 80% investasinya ada di mana? Di pasar modal. Nah, fungsi inilah yang seharusnya kalau itu dijalankan dengan baik, semestinya ya semua itu bisa namanya deteksi awal itu bisa jadi yang disebut dengan preventifnya sebelum terjadi kejadian itu bisa dilakukan dengan baik. Baik Pak, ternyata sudah panjang diskusi kita. Terakhir, mungkin masih ada yang ingin Bapak sampaikan tadi kepada OJK sudah banyak, mungkin terutama kepada perusahaan asuransi maupun pada nasabah asuransi dan masyarakat umum supaya bisa menjaga asuransi ini berkembang dengan sehat, tetapi juga konsumennya terlindungi. Monggo Pak. Ya, jadi saya lihat bahwa suatu industri itu akan berkembang dengan baik dan tumbuh berkelanjutan kalau semua pihak bisa mewujudkan dan menjaga ekosistem. Nah, ekosistem di dalam industri perasuransian ini itu baik meliputi pelaku industri jasa keuangan itu sendiri. Jadi kalau pelaku ini adalah perusahaan asuransi, yang paling utama bagaimana menjaga kepercayaan, memenuhi komitmen dan karena ini adalah bisnis janji. Ya, ini sangat penting. Kemudian dengan tetap menjalankan tata kelola perusahaan yang betul-betul menjaga bahwa kewajiban ke depan itu bisa dipenuhi. Karena itu masalahnya kan mereka harus mencadangkan segala macam itu harus betul-betul itu dilakukan secara prudent. Yang kedua adalah bagi regulator dalam hal ini OJK ya harus kemudian jangan segan-segan untuk melaksanakan yang tadi prompt corrective action tadi. Jadi harus benar-benar pada bagaimana langkah tegas itu dilakukan supaya masalah itu tidak kemudian semakin membesar. Ini persis kayak idiom dari pemadam kebakaran tadi. Dan ketiga untuk pengguna memang kita harus konsumen itu betul-betul memang memahami. Karena itu pentingnya nih literasi keuangan. Dan literasi keuangan ini juga salah satu tugas dari pelaku industri maupun juga OJK untuk meningkatkan literasi keuangan kita. Di antaranya Pak pemahaman tadi untuk memahami profil risiko. Jadi setiap produk itu ada kesesuaian dengan profil risiko. Jadi itu match nggak? Ini perlu dilihat. Terus yang ketiga juga bahwa kalau bahwa hak-hak daripada nasabah ini juga perlu diketahui. Seperti di industri asuransi itu seingat saya itu kan ada masa selama 14 hari kalau nggak salah itu kan nasabah bisa mereview dulu nih sebelum perjanjian polis itu efektif. Hal semacam inilah yang mungkin perlu dilakukan dan kalau misalkan juga perlu juga mungkin dibuat lembaga yang bisa ini menjembatani. Jadi kalau ada nasabah mau bertanya itu yang katakanlah misalkan nggak ada salahnya dari pihak asosiasi asuransi membuat media ini yang secara netral bisa menjelaskan kepada nasabah yang bersangkutan. Saya kira demikian Pak Bapak.
Terima kasih sekali Bapak Andreas Edi Susetio, anggota Komisi 11 DPR RI. Sudah banyak sekali yang disampaikan, memang tidak semua masalah bisa tertuntaskan, tetapi usaha-usaha masih terus diusahakan supaya dunia asuransi kita berkembang dengan baik, tetapi juga masyarakat khususnya nasabah terlindungi. Sekali lagi terima kasih Pak Andreas, selamat bekerja, sukses, matur nuwun. Terima kasih. Nggih, monggo, matur nuwun. Salam sehat, Pak.